Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat Toyah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kali ini kita masuk di part 39. Di awal video ini, ketika 3 Underworlders datang di tempat sang ratu, Semon pun langsung bersiap dengan menggunakan skill miliknya, Amplify Strength. Lalu, dengan seriusnya ia bertanya, "Woi, siapa kalian?" Namun, tingkah seriusnya tiba-tiba saja terhenti saat melihat tingkah laku ketiga Underworlders yang membuatnya terkejut. Tempat ini benar-benar indah. Apa ratu memangnya ada di sini? Indahnya tanah, tempat cahaya turun. Melihat tingkah kocaknya yang begitu terkagum dengan tempat itu, Semon dan juga Neng Pries langsung mengubah sikapnya. Sepertinya kalian tidak berhubungan dengan High Priest, seorang Underworlder yang menyadari Semon terlebih dahulu. Seketika bersiaga membalas, "Benar, tunggu. Kau, Semonyop!" Mendengar perkataan rekannya, kedua Underworlders yang tengah terkagum dengan tempatnya ini tersentak kaget. Semonyop? Apa orang yang ada di sebelahnya itu sang High Priest?" Melihat tingkah mereka, Semon pun berkata, "Oh, kalian mengenalku? Benar, aku adalah Semonyop yang sudah menghancurkan Final Danger." Mendengar perkataan Semon, Neng Pries di sampingnya langsung berkomentar, "Weh, apa kamu mau caper? Kenapa kamu beritahukan itu kepada mereka?" Tentunya, komenan Neng Pries membuat Semon merasa kesal dengannya. Pada mereka berdua pun bertatapan sangat tajam, membuat ketiga Underworlder di sana merasa aneh. Hei, aku dengar sang ratu yang sudah mengundangmu." Sembari melihat ke arah belakang di mana pondok sang ratu berada, Semon membalas, "Ya, begitulah. Kau pasti pelayannya, sang ratu. Ngomong-ngomong, kan ratu masih hidup, pasti Underworlder lainnya juga masih hidup kan? Tapi, kenapa kau membawa mereka?" Underworlder itu menimpali, "Mereka hanyalah rekan sebangsaku yang berkeliaran tanpa tujuan. Mulai sekarang, kami berencana untuk tinggal di kediaman yang telah disediakan oleh ratu." Mendengar alasannya, Semon pun berkata, "Oh, jadi ada tempat terpisah bagi para Underworlder untuk tinggal bersama." Dengan wajah tegangnya, Underworlder yang lumayan berani berbicara dengan Semon menekankan, "Aku tak bisa berbicara lebih jauh lagi. Meskipun sang ratu telah mengundangmu, aku tidak bisa mengatakan apapun kepada orang yang telah menghancurkan pada." Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Neng Pries langsung menyelanya. Ada tempat lain di dekat sini yang juga dia seperti ini. Pasti di sana tempatnya. Mendengar hal itu, tentunya membuat ketiga Underworlder di sana terkejut setengah mati. Karena mereka tidak menyangka jika High Priest malah memberitahukannya pada Semon. "High Priest? Kenapa ada memihak kepada Semon yo?" Semon sendiri dengan acuhnya berkata, "Oh, kau banyak tahu juga ya." Neng Pries membalas, "Ya, untuk orang sehebat diriku, itu hal biasa. Ceritanya terlalu panjang, dilupakan saja. Bukannya kau itu observator? Aku ingat wajahmu. Kau punya kemampuan yang unik." Mendengar hal itu, Semon pun kini menggunakan skill miliknya, Eyes of Analysis, lalu mengecek kemampuan statistik Underworlder di depannya. Sembari berpikir, observator, Underworlder, skill miliknya, Observation, yang menyimpan pemandangan yang dilihat secara persis ke dalam ingatan. Juga skill Materialization, mewujudkan objek dalam ingatan dengan persis, kecuali makhluk hidup yang membutuhkan material dengan sifat serta masa yang sama dengan target. Siapa sangka, ternyata dia punya kemampuan yang luar biasa, mengesampingkan Observation, superpower, Materialization-nya itu. Namun tiba-tiba saja, Semon menghentikan pikirannya karena merasa teringat sesuatu. Hingga Semon pun menarik kerah Underworlder-nya. "Hei, apa kamu barusan bilang dia itu observator?" Dengan sangat cepat, Semon pun merangkul si Underworlder di
Di sisi kirinya juga Neng Priest. Di sisi kanannya, "Hah, ikut aku!" Tentu saja tingkah Semonyo membuat Neng Priest merasa heran. "Apa maumu? Semonyo?" Saat itu, dengan senyuman di wajahnya, Semon berkata, "Aku punya ide yang bagus." Saat kemudian, mereka bertiga telah tiba di gubuk Sang Ratu, di mana mereka tengah berbincang bersama. Di ruang tengahnya, Sang Ratu pun yang telah mendengar rencana Semonyo kini menuturkan, "Maafkan saya masih belum mendapatkan petunjuk mengenai suara itu. Jika suara itu muncul di dekat Lake of Beninggings, mungkin itu adalah spirit kuno yang sudah sangat tua. Bagaimanapun, karena kita sudah kehilangan begitu banyak ke sejarah kuno kita." Namun, sebelum Sang Ratu menyelesaikan kalimatnya, Semonyo langsung menyelanya. "Tidak apa, jangan khawatir. Ayo kita tanya saja langsung. Apa kau tahu soal Dungeon Mankind Storm? Dungeon tempat meninggalnya seorang manusia kuno, Sang Emperor, ribuan tahun yang lalu. Emperor, sebelum panel Dungeon muncul, di antara banyaknya Dungeon yang disebut-sebut sebagai tak terkalahkan, seperti A Thousand Legs, Slaughterhouse of the Butter, Tower of the Nameless, Wiltoin, Forest of Rage, Fissure of Flame. Terdapat sebuah dungeon yang dikatakan memiliki tingkat kesulitan yang paling parah. Namanya adalah Kota Makam Mankind Storm. Dikatakan bahwa bos dari dungeon tersebut merupakan seorang kaisar yang pernah memerintah para Underworlder di masa lalu. Kejadiannya telah berlalu begitu lama, sampai-sampai namanya tidak diketahui. Sang kaisar ingin terus memerintah kota selamanya, bahkan setelah ia meninggal sekalipun. Oleh karena itu, dia mengubur 10.000 pelayan serta rakyatnya secara bersamaan dengan dirinya di dalam makamnya. Setelah itu, Mankind Storm menjadi sebuah dungeon yang melarang bahkan para Underworlder untuk masuk ke area tersebut. Kemudian, dungeon tersebut ditaklukkan oleh Semonyo. Sebanyak 57 orang superhuman diterjunkan untuk menyelesaikannya. Itu adalah operasi berskala besar. Di saat semua orang terdiam mengingat dungeonnya, Semon berpikir, faktanya, kalau dibandingkan dengan bos kaisar itu, High Priest bahkan jadi lawan yang lebih mudah di panel dungeon. Kemudian, setelah hening beberapa saat, Neng Priest menuturkan, "Apa kau ingin memintanya untuk mewujudkan kaisar dari Mankind Storm?" Itu bukan ide yang buruk, karena kaisar adalah undead dan bukan makhluk hidup. Maka seharusnya dia bisa mewujudkannya dengan menggunakan kemampuan observation. Dan jiwanya pasti masih berkeliaran, tak mampu pergi ke alam para spirit besar. Jika ada tubuh yang layak untuk dirasuki, aku akan manggil jiwanya. Namun, untuk melakukannya, kita perlu material yang punya sifat dan massa yang sama dengan sang kaisar. Mendengar hal itu, Semon pun kini bersiap-siap dengan tombaknya sembari membalas, "Oh, maksudmu mayatnya? Aku akan langsung mencarinya." Namun Semonyo langsung berhenti ketika sang ratu berkata, "Tidak, itu tidak perlu. Tolong duduklah kembali." Tentunya, perkataan sang ratu membuat Semon kebingungan. Namun di tengah kebingungannya, sang ratu kembali membuat Semon terkejut. Tatkala ia menyentingkan jarinya sembari menuturkan, "Kita dapat menciptakannya di dunia virtual." Setelah sang ratu menjentikkan jarinya, tiba-tiba saja muncul 2 buah kapsul Battlefield yang membuat Semon, bahkan si Underworlder juga Neng Priest terkejut. Ini modul Battlefield. Benar juga, kalianlah yang sudah menciptakan Battlefield. Dengan senyuman di wajahnya, sang ratu membalas, "Benar, ketika aku sedang merancang Battlefield, dialah yang paling banyak membantuku." Mendengar hal itu, si Underworlder, sebut saja Dodo, hanya bisa terdiam meminum tehnya. Kemudian, di saat Neng Priest tengah mengamati modul Battlefieldnya, sang ratu menuturkan, "Menurutku, kaisar tidak akan menjawab pertanyaan kita begitu saja. Kamu akan aman di dunia virtual meskipun dia menyerangmu." Setelah memahami sistemnya, Neng Priest pun berkata, Aku sudah paham sistemnya sekarang. Tapi Ratu, ada masalah. Aku sudah mati, dan hubungan antara jiwa dan tubuhku sangat lemah. Kalau aku masuki dunia virtual, karena aku terpisah dengan kesadaranku, maka tubuh fisikku akan hancur. Dengan kata lain, diriku di dunia nyata akan menghilang." Mendengar hal itu, sang ratu pun menimpali,
Oh, tapi kita membutuhkanmu untuk memanggil jiwa kaisar. Apakah tidak cara lain? Semua yang merasakan salah pun menambahi. Benar-benar merepotkan. Jadi, akan baik-baik saja kalau tubuhmu tidak rusak kan? Gimana kalau kau masuk ke tubuh orang lain? Mendengar hal itu, Neng Priest pun sempat terdiam mengingat masa-masa dahulu, lalu menuturkan itu tidak mustahil. Selama perang, ada penelitian mengenai merasuki tubuh manusia yang sudah membangkitkan superpower, meskipun percobaannya dihentikan karena keengganan untuk merasuki tubuh manusia yang lebih rendah. Tentu saja, perkataan Neng Priest membuat semua semakin jengkel padanya. Oh, kau terus saja lupa kalau kalian sudah dikalahkan oleh manusia yang rendah itu. Mungkinkah aku perlu mengalahkanmu lagi? Kalian kalah karena terus saja menolak segalanya. Dengan datarnya, Neng Priest menimpali. Bayangkan saja Semonyo, kau merasuki tubuh monyet untuk memenangkan perang. Mendengar hal itu, Semonyo pun seketika bisa menggambarkan seekor monyet yang tengah memegang tombak yang membuatnya berkata, sebaiknya jangan bicarakan hal itu. Kemudian, sembari melangkah mendekat ke arah tubuh Pietro, Neng Priest menuturkan, tapi aku tidak akan menolak lagi kali ini, terutama karena kebetulan ada material yang tepat di depan mata kita. Tuan Pietro, dia benar-benar orang yang sangat membantu. Kalau Anda, Sang Ratu, ingin menolaknya, maka menyerah saja. Sang Ratu pun menggelengkan kepalanya membalas, tidak, sekali kamu tercuci otak oleh Divine Language, tak ada jalan lain untuk kembali lagi. Mendengar hal itu, Neng Priest pun langsung memproses merasuki tubuh Pietro. Kalau begitu, ayo lakukan. Di saat prosesnya, tiba-tiba saja ruangannya disinari oleh cahaya putih keunguan yang bahkan sangat terang sampai keluar menyinari ruangan luarnya. Di saat kemudian, setelah kilauan yang sangat bercahaya itu, Neng Priest pun telah berhasil merasuk ke tubuh Pietro. Namun kali ini telah disesuaikan seperti keinginannya, bahkan membuat Semon yang kini melihat ke arahnya berkata, tidak ada yang berubah nih. Apa kau gagal? Kenapa kau masih segini saja? Di saat Semon menepuk-nepuk kepalanya, Neng Priest yang kini kita sebut sebagai Neng Pietro membalas, tidak, aku berhasil. Aku baru saja selesai menekan terus tubuh ini agar sesuai dengan tubuh asliku. Sesuai dugaan, ini tubuh yang lemah. Karena keterbatasan manusia, aku jadi tidak bisa mendapatkan semua auraku. Tak kusangka, aku yang dulunya merupakan seorang High Priest, sekarang menjadi manusia biasa. Mendengar hal itu, Semon pun kini berhenti menepuk-nepuk kepalanya, lalu berkata, bukannya itu lebih baik daripada menjadi mayat berjalan? Sembari menggunakan auranya di tangan kanannya, Neng Pietro berkata, ya, aku bisa merasakan dengan kuat bahwa aku masih hidup. Aku pun bisa merasakan detak jantungku. Di saat Neng Pietro tengah mencoba auranya, Semon pun menatapnya dan menggunakan skill miliknya, Eyes of Analysis sembari berpikir, superpowernya ada 4. Special Movement, Meditation, Soul Call, Spirit Strike. Statnya spek seperti ini. Namun belum selesai Semon berpikir, tiba-tiba saja Neng Pietro melangkah pergi meninggalkannya keluar dari ruangannya sembari menuturkan, ya, memangnya itu penting. Sekarang aku bisa berjalan sesuka hati di bawah cahaya ini. Melihat tingkahnya, Semon pun dan juga Sang Ratu hanya terdiam mengikutinya dan memperhatikannya dari depan gubuknya. Kemudian Neng Pietro pun yang tengah berjalan menyusuri lapangan bunga di sana berkata, beri aku waktu 1 hari. Aku perlu beradaptasi dengan tubuh baruku ini. Keesokan harinya, Semon malah dibuat kesal ketika melihat Neng Pietro yang kembali dengan membawa sebuah boneka yang lucu di tangannya. Woi, apa itu? Neng Pietro yang malu-malu pun langsung menyembunyikan bonekanya sembari membalas, aku cuma pergi keluar untuk beradaptasi. Namun sayangnya Semon tidak mentolerinya. Bahkan ia langsung menggendongnya paksa dan membuang boneka imut yang ia bawa. Buanglah itu dan ayo cepat kemari. Di saat kemudian, Semon dan juga Neng Pietro telah duduk di mendul battlefield. Sekarang, haruskah kita mulai? Dengan menggunakan kekuatan dari Sang Ratu, mereka berdua pun kini memasuki dungeon Main Kingston dengan alat modul battlefield.
memuat avatar Semonyo, memuat informasi avatar Pietro Anella. Kini mereka berdua pun masuk ke Dungeons Main Skyrim dengan avatar superhuman-nya. Setelah tiba di sana, dalam dungeon-nya, Summon berkata, "Hah, di sini sama sekali tidak ada monster." Neng Pietro membalas, "Monster di sini memang belum diterapkan." Sang ratu yang menggunakan sistem Battlefield ikut menambahi, "Ya, itu benar. Kami tidak menerapkan monster lainnya selain Kaisar. Jadi kalian bisa langsung masuk ke ruang bosnya. Tapi berhati-hatilah, sang Kaisar menolak untuk menjadi spirit besar dan menginginkan kehidupan abadi. Dia adalah orang yang penuh dengan kedengkian dan kesombongan, cukup untuk mengorbankan 10.000 rakyatnya sendiri. Jika dia tidak menanggapi percakapan kalian dengan baik, maka aku memintamu, Semonyo, dan juga aku sudah mengubah avatarmu sehingga kamu bisa menggunakan spiritualisasi bahkan di dalam sana." Mendengar hal itu, Summon pun tersenyum membalas, "Oh, jadi kami boleh bertarung semaksimal mungkin. Aku mengerti." Mereka berdua pun kini melangkah memasuki dungeon-nya dengan harapan dari sang ratu. Kalau begitu, tolong kembalilah dengan aman. Di jalannya menuju ke ruangan bos dungeon, Summon berkata, "Hei, Hage Priest, Kaisar itu sangat kuat. Apa kita berdua bisa mengalahkannya?" Neng Pietro pun membalas, "Kalau kau menggunakan spiritualisasi untuk menyerang jiwa Kaisar secara langsung, seharusnya itu akan efektif. Bagian yang paling penting dari monster undead adalah jiwanya. Mereka yang telah memasuki alam spiritualisasi tidak akan mungkin mengetahuinya." Mendengar hal itu, Summon menimpali, Ya, kau memang hebat. Kalian para Underworlder juga mengirim ekspedisi ke Storm kan?" Neng Pietro menimpali, "Iya, kami ingin mempelajari sejarah kuno yang tersimpan di Storm, tapi kami gagal." Mendengar hal itu, Summon berkata, "Pada akhirnya, kami juga yang menang." Neng Priest menekankan, "Kau memanfaatkan momen ketika kekuatan semua orang tengah melemah berkat ekspedisi kami. Oke, ini dia. Apa kau siap?" Mendengar hal itu, mereka yang telah tiba di depan pintu ruangan bosnya langsung mendorong pintunya dengan bersamaan. Dan video ini pun diakhiri dengan setelah pintu ruangannya terbuka, di ujung ruangannya terlihat sosok sang Kaisar yang duduk di singgasananya dengan sangat mengagumkan. Saat itu, sembari melihat ke arah sang Kaisar, Neng Pietro berkata, "Itulah The Emperor." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.